Bab 34 Merendahkan harga diri. Ancaman tersebut terasa menjepitnya dalam dilema. Bahkan, udara yang dia hirup serasa terhenti. Emma tampaknya tidak ingat bagaimana cara bernapas sejenak. Namun, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri. Reaksinya tidak tampak marah seperti perkiraan Sander. Nada bicaranya justru terlalu santai. Seakan-akan dia bukan sedang membahas urusan tentang dirinya. Di sini, Sander bersandar lebih dalam di sofa. Senyumnya makin nakal saat merespons. Benar, di sini. Ketika melihat Emma tidak kunjung merespons, Sander melontarkan pertanyaan sindiran yang membuat hatinya terasa pedih. Mengapa diam? Tidur dengan sopir taksi saja kamu tidak merasa malu? Mengapa kini kamu justru takut? Emma berbalik. Dia menatap Sander dengan tatapan yang penuh peringatan. Mengapa aku harus takut? Aku hanya punya satu syarat. Jangan sekali-kali kamu mengganggu keluarga Golding. Kamu juga dilarang melibatkan adikku. Setelah sejenak berpikir, dia menambahkan, selain itu, aku sudah menyelesaikan semuanya dengan Andreas. Oleh karena itu, kamu harus membiarkan dia pergi dari sini dengan aman. Kemarahan Sander langsung melesak dengan tidak terkendali. Dia menendang kursi di hadapannya hingga terbalik. Sialan, dasar wanita murahan. Bahkan, di saat seperti ini, pikiranmu masih saja terfokus pada Andreas. Emma, aku sungguh tidak memahamimu. Apa yang istimewa dari Andreas? Dia cuma seorang sopir taksi. Untuk makan saja kadang tidak cukup. Apa dia pantas untukmu? Emma tidak segan untuk melontarkan cibiran. Paling tidak sikapnya lebih bermartabat dibanding kamu. Dia tidak akan pernah memaksakan keinginannya pada seorang wanita. Ekspresi Sander berubah penuh amarah saat luka penghinaan di batinnya terkuak. Omong kosong. Hari ini dia bisa mempermalukanku. Itu karena Kristi. Selain itu, jangan kira kamu bisa menyulut emosiku dengan ucapanmu. Benar, aku, Sander, adalah orang tercela. Aku tidak ragu untuk menggunakan segala cara demi bisa meraih keinginanku. Siapapun yang berani menentangku hanya akan berakhir menderita. Biar ku beritahu kamu, aku, Sander, bisa mencapai kesuksesan sebesar ini karena menggunakan cara-cara tercela yang tidak pernah kamu bayangkan. Oleh karena itu, seusai pesta malam ini sudah berakhir, bukan hanya Andreas yang tidak akan keluar dari sini dengan selamat, namun Kristi pun akan mendapatkan nasib tragis yang serupa. Senyum mengerikan muncul di wajah Sander saat dia menjilat bibirnya. Namun, aku, Sander, selalu bersikap lembut pada wanita, khususnya terhadap wanita cantik. Oleh karena itu, aku akan memberikan hukuman yang berbeda kepada wanita yang tidak tahu diri itu. Aku mau kamu menyaksikan sendiri bagaimana hukuman tersebut. Emma menekan perasaan muaknya sambil berkata, aku tidak peduli dengan cara-cara licikmu. Jawab saja, iya atau tidak. Sambil tertawa sinis, Sander menolak. Aku tidak mau. Emma, kamu kira sekarang kamu punya hak untuk bicara syarat denganku? Hanya saja, apa boleh buat? Siapa suruh aku suka padamu? Keluarga Golding hanya sekumpulan orang yang tidak berguna. Aku bisa membiarkan mereka untuk sementara waktu. Sementara itu, adikmu hanya mayat hidup yang tidak akan membahayakanku. Namun, khusus untuk Andreas, hari ini dia harus mati. Jadi, diam dan simpan saja syaratmu itu. Sander tidak berniat memberi kesempatan untuk Emma berpikir. Sambil menyulut cerutu, dia berkata dengan tegas, kesabaranku ada batasnya. Lebih baik kamu cepat ambil keputusan. Waktu terus berjalan, detik demi detik. Pada akhirnya, Emma memejamkan matanya. Ekspresinya tampak berubah muram, tetapi gerakannya justru lebih tegas dari biasanya.
Jari jemarinya yang ramping meraih resleting tersembunyi di pinggang gaun malamnya. Ketika terdengar suara resleting tertarik, sisi gaun malamnya terbuka dan memperlihatkan kulit putih yang cerah. Pemandangan ini langsung membuat suhu udara terasa meningkat. Meskipun emosi Emma berkecamuk dalam dirinya, ekspresi wajahnya tetap datar. Dia merasa dirinya hanya seonggok mayat hidup. Tidak ada rasa malu atau perlawanan. Bahkan, air matanya pun sama sekali tidak menetes. Emma sangat menyadari bahwa setiap emosi yang tampak di wajahnya hanya akan memberikan kenikmatan bagi orang gila seperti Sander. Tidak menunjukkan reaksi apapun adalah harga diri dan pertahanan terakhirnya. Tentu saja, sebuah tatapan tergila-gila terlihat jelas di mata Sander. Namun, saat tatapannya bertemu dengan tatapan Emma yang muram, seluruh hasrat menggebunya langsung lenyap. Dia berteriak, "Cukup!" Emma berbalik. Dia mencibir dengan suara yang lebih sinis. "Cukup, Sander. Aku sudah mulai menanggalkan gaunku. Namun, sekarang kamu mendadak menyuruhku berhenti. Ada apa ini? Jangan-jangan kamu tidak mampu?" "Ya." Setelah mendengar pertanyaan terakhirnya, Sander langsung melempar cerutunya yang belum habis ke dalam akuarium di samping. Dia bangkit dari sofa dengan geram. Dia berkata, "Dasar wanita murahan. Kamu tidak perlu menantangku. Aku hanya merasa ini tidak menarik lagi. Tunggu saja malam ini. Aku akan bawa beberapa tamu spesial untuk menonton. Itu baru seru. Malam ini masih panjang. Kita punya waktu banyak untuk bermain. Selain itu, ketika pesta resmi dimulai, aku akan melamar kamu di hadapan Andreas. Ketika kamu keluar nanti, lebih baik kamu tersenyum lebar. Aku tidak mau melihat kamu memasang ekspresi muram seperti saat ini." Saat pintu kamar ditutup dengan keras, topeng emosi di wajah Emma akhirnya sima. Tubuhnya bersandar di dinding hingga perlahan merosot ke lantai. Wajahnya tertunduk di antara lututnya. Bahunya tampak bergetar saat samar-samar terdengar suara tangisan yang pilu. Pada saat ini, dia terisak-isak layaknya anak kecil. Emma tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Namun, dia akhirnya berdiri dan melangkah ke kamar mandi untuk memperbaiki riasan di wajahnya. Saat dia keluar kembali, seluruh emosi di wajahnya telah hilang. Raut wajahnya datar dan kembali menunjukkan kesombongan yang biasa. Aura percaya dirinya pun kembali terpancar seperti sebelumnya. Perkataan Sander memang benar. Dia menahan segalanya bukan hanya demi keluarga Golding. Ketika seluruh keluarga besar hancur, keluarga kecil mereka juga akan terpengaruh. Tanpa dukungan finansial keluarga Golding, bagaimana nasib adiknya yang hanya bisa mengandalkannya? Apalagi, biaya pengobatan sehari-hari yang sangat mahal bukan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, hari ini dia tidak boleh menyerah begitu saja. Dia tidak punya pilihan lain. Sedikit saja dia memperlihatkan kelemahan, orang lain akan memanfaatkannya hingga tidak ada yang tersisa. Di luar sana, ada banyak orang yang sedang menantikan untuk menyaksikan kegagalan Emma. Salah satunya adalah Karina yang menjadi penyebab banyak penderitaannya. Wanita ini sangat licik. Dia bisa kapan saja menyerangnya. Emma tak percaya wanita itu akan melewatkan kesempatan sempurna untuk balas dendam terhadapnya. Bab 35, Kamu Membuatku Sakit. Dengan arahan dari Kristi, mereka berdua langsung berjalan ke dalam villa. Setibanya di depan pintu, Kristi tetap berdiri di jarak yang tepat. Sambil membungkuk hormat, dia berkata, "Andreas, kamu bisa masuk sendiri. Nona sedang menanti kamu di dalam." Andreas berterima kasih sejenak sebelum akhirnya membuka pintu. Setelah memasuki kamar, pemandangan yang sangat memukau langsung menyambut matanya. Vivian berdiri membelakangi jendela. Rambutnya dikucir tinggi dan memperlihatkan lehernya yang jenjang dan ramping.
Sebuah gaun malam rancangan khusus berwarna putih cerah membalut tubuhnya dengan pas. Gaun ini tidak hanya dibuat dengan sangat teliti, tetapi juga menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Gaun itu dirancang dengan punggung terbuka. Kilau cahaya dari lampu gantung mengalir dari bahu hingga pinggangnya. Kulit putihnya tampak bercahaya di bawah pantulan sinar lampu. Punggungnya hampir tanpa cacat, apalagi anting kristal yang menggantung di telinganya makin menambah pesonanya. Dia seperti peri yang mulia dan anggun. Kecantikan wanita ini akan membuat siapapun merasa segan untuk menghinanya. Setelah mendengar pintu di belakangnya ditutup, Vivian akhirnya menghadap ke arah Andreas dengan senyum merekah indah. Dunia seolah-olah tampak memudar jika dibandingkan dengan kecantikannya. Dia bertanya manis, "Apa aku terlihat cantik?" Andreas merespons dengan anggukan, "Cantik." Hansue menggigit bibirnya dengan malu. Dia memberitahu dengan nada suara yang dominan, "Aku sengaja mengenakan gaun ini demi dirimu malam ini. Aku mau kamu menjadi orang yang lebih dulu melihat penampilanku." Andreas menarik napas dengan tidak berdaya. Vivian sudah besar. Hansue memasang ekspresi kesal. "Kamu membosankan. Kamu tidak mau berbicara tentang hal lain?" Andreas terkejut dengan pertanyaannya. "Maksudnya seperti?" Vivian merendahkan suaranya saat bertanya dengan nada selidik. Dia sama sekali tidak menyembunyikan nada permusuhan saat merespons. Seperti apa hubunganmu dengan Emma?" Andreas menjawab dengan tenang, "Kami hanya teman biasa." Vivian kembali memastikan, "Apa benar kalian hanya teman biasa?" Andreas merespons dengan anggukan, "Benar." "Baiklah." Vivian akhirnya angkat kaki dan meninggalkannya dengan ekspresi dingin. Andreas merasakan ada yang salah dengan situasinya. Dia buru-buru menahan tangannya. "Kamu akan pergi kemana?" Vivian berbalik. Dengan tatapan serius dan bertekad, dia berkata, "Aku bilang, tidak ada yang boleh menyakitimu di Alverton. Kalau ada, aku akan memastikan mereka meninggal tanpa punya tempat pemakaman." Emma adalah seorang wanita. Kamu sepertinya tidak tega untuk menanganinya, kan? Kalau begitu, biar aku yang menanganinya. Kening Andreas mengernyit dengan tak suka. "Kamu mau apa?" Vivian menjawab dengan percaya diri. "Emma bilang padamu bahwa kamu tidak pantas untuknya, kan? Baiklah. Aku akan tanya langsung. Aku, Vivian, ingin tahu kenapa pria yang aku suka tidak pantas untuknya. Dia seharusnya adalah nona sulung dari keluarga Golding, kan? Barusan dia sangat menyombongkan dirinya, bukan? Baiklah. Aku ingin tahu apa dia benar-benar pantas disebut nona sulung dari keluarga Golding." Setelah berkata demikian, Vivian menyentak gaunnya. Aura gadis itu makin menggebu-gebu. "Kalau dia mau main-main, aku, Vivian, aku yang akan turun tangan bermain dengannya. Aku mau lihat apa seseorang bernama Emma itu punya kualifikasi untuk menyombongkan diri." Andreas mendadak merasakan pusing. "Kamu sudah salah paham. Ini bukan seperti yang ada di pikiranmu." Tatapan Vivian makin nyala. Dia bertanya, "Kalau begitu, seperti apa?" Andreas enggan untuk melepaskan tangannya. Dia menjawab singkat, "Pokoknya, ini urusanku dengannya. Oleh karena itu, kamu jangan ikut campur." Vivian mengernyitkan alis sambil meringis kesakitan. "Kamu membuatku sakit." Andreas akhirnya tersadar bahwa dalam kekhawatirannya, dia telah menahan lengan Vivian terlalu kencang. Saat tangannya menyingkir, sudah terdapat bekas jari berwarna merah cerah di lengan putih Vivian. Sebelum Andreas sempat memohon maaf, Vivian terus memaksa dia untuk jujur. "Kak, ayo mengaku dengan jujur. Kamu menahanku karena kamu khawatir aku akan terluka atau karena kamu peduli pada Emma?" Ketika memperhatikan keraguan di wajah Andreas, Vivian kembali bertanya,
Kalau begitu, video yang ada di internet itu benar. Andreas sadar bahwa dia tidak bisa selamanya merahasiakan kebenaran. Karena merasa tidak perlu merahasiakan sesuatu, dia akhirnya mengaku dengan jujur. Itu memang benar. Helaan napas Vivian makin terdengar berat ketika kembali memastikan. Wanita di hotel barusan, itu dia juga. Andreas menjawab dengan serius. Kamu tidak boleh salah sangka. Kami tidak melakukan apapun. Hansue menggigit bibirnya saat merasakan kekecewaan. Barusan kalian memang tidak melakukan apapun. Namun, bagaimana dengan malam sebelumnya? Apa kalian juga tidak berbuat apapun? Ketika mengamati ekspresi Andreas, Vivian dapat mengetahui jawabannya. Napasnya makin memburu dan jantungnya makin berdebar kencang. Dia memastikan dengan tangan terkepal erat. Kalau begitu, apa dia yang pertama bagimu? Andreas duduk di sofa, sambil menyulut sebatang rokok. Dia merespons dengan anggukan pelan. Wajah Vivian berubah pucat pasi. Dia berusaha meredam emosinya dengan menancapkan kuku di telapak tangannya. Kalau begitu, apa kamu jatuh cinta padanya? Andreas terkejut dengan pertanyaannya. Dia terlalu bingung harus memberi jawaban apa. Dia tidur sernalam bersama gadis asing yang tidak dia kenal. Dia merasa gadis itu sangat cantik. Namun, ketika menyangkut masalah perasaan, dia merasa semuanya terlalu absurd. Emosi Vivian berubah sangat drastis. Seolah-olah dari jurang kesedihan langsung melesat ke puncak kemarahan. Ternyata kamu merasa berutang padanya. Oleh karena itu, kamu membantuku untuk menangani masalah Thomas. Kan, kalau begitu, pertengkaranmu tadi dengan Sander sama sekali tidak berkaitan dengan Emma, kan? Andreas akhirnya menjawab dengan yakin. Kurang lebih begitu. Hansue membuka genggaman tangannya. Bekas kuku di telapak tangannya yang putih kini berubah merah. Aku paham sekarang. Kakak, tenang saja. Kamu bisa menyerahkan urusan ini padaku. Andreas terkejut selama sesaat. Dia bertanya dengan khawatir. Bagaimana kamu akan menanganinya? Vivian kembali dengan aura dominannya. Dia menjawab dengan percaya diri. Tidak perlu mengkhawatirkan soal masalah Sander. Dengan perkataan dariku, dia pasti akan takut untuk kembali mengusikmu. Sementara itu, untuk Emma, masalahnya memang agak rumit. Tetapi bukan mustahil untuk menuntaskannya. Aku yang akan menangani masalah Thomas secara langsung. Aku pastikan keluarga Hart tidak akan mengganggu adiknya lagi. Selain itu, aku bisa memberikan ganti rugi padanya. Dia bisa menentukan jumlahnya sendiri. Kalau dia tidak suka dengan penawaran ini, dia bisa membahasnya denganku. Aku pasti akan berusaha memenuhi keinginannya. Andreas agak terkejut. Hanya seperti itu. Hansue memberi anggukan yakin. Iya. Kalau tidak, kamu kira harus bagaimana lagi? Ketika memperhatikan Andreas tidak menanggapi, Vivian melontarkan pertanyaan dengan iseng. Jangan-jangan kamu mau melanjutkan kesalahan ini dan bertanggung jawab dengan mengadakan pernikahan hari dengannya. Bab 36, sangat memesona. Andreas tidak langsung merespons. Dia bangkit dari sofa dan beranjak menghadap jendela. Sambil menatap keluar, dia berkata penuh ironi, pernikahan. Aku hanya seorang sopir sekarang. Wanita mana yang mau denganku? Vivian merespons dengan percaya diri. Wanita-wanita itu tidak punya penilaian yang bagus. Andreas berbalik melihatnya dengan senyum masam. Kamu memang pandai menghiburku. Vivian membantah dengan tegas. Siapa yang menghiburmu? Sejak kecil aku sudah bilang pada diri sendiri. Kalau aku kelak sudah dewasa, aku ingin menjadi istrimu. Ketika melihat Andreas tidak menanggapi, Vivian tanpa sadar memegang lengannya. Dia bertanya dengan ekspresi yang rumit.
Maukah kamu menceritakan apa yang dia bilang kepadamu saat itu? Kenapa kamu mendadak menghilang tanpa kabar? Selama 5 tahun ini, kamu kemana saja? Apa kamu tahu? Selama beberapa tahun ini aku selalu berusaha menemukan keberadaanmu. Akan tetapi, kamu seperti hilang di telan bumi. Aku tidak berani lengah sedikit pun karena aku khawatir aku tidak akan cukup baik untukmu. Aku juga khawatir kamu tidak akan memilihku saat kamu kembali. Emosi di hati Andreas agak tergugah. Seakan-akan ada titik sensitif dalam dirinya yang merasa terharu. Dia secara refleks mengulurkan tangan untuk mengelus pipi Vivian. Andreas berkata, "Tidak perlu menanyakan apa-apa lagi. Kamu tidak perlu mencemaskan sesuatu. Kamu hanya harus ingat bahwa aku akan selalu menjadi kakakmu. Aku melakukan sesuatu hanya untuk kebaikan dirimu." Belum sempat Andreas menjauhkan tangannya, Vivian tiba-tiba memegang telapak tangannya yang besar. Dia berseru, "Akan tetapi, aku menolak menjadi adikmu." Andreas bertanya kembali, "Gadis konyol. Saat ini kamu adalah putri Hart dan primadona paling memesona di seluruh Alverton. Tidak mungkin keluarga Hart akan mengizinkan kamu untuk menikahi seorang sopir, kan?" Vivian menjawab dengan serius. "Kakak tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu. Cukup bilang, apa kamu mau menikahiku atau tidak?" Andreas menjawab dengan tidak kalah serius. "Tidak mungkin." Vivian sama sekali tidak merasa kesal. Tatapan matanya justru makin berbinar dengan semangat. Dia bertanya, "Apa itu karena Emma?" Andreas belum dapat menemukan alasan lain yang masuk akal. Oleh karena itu, dia akhirnya mengakui, "Benar." Vivian tiba-tiba menghampiri Andreas dan dengan terampil merangkul lehernya. Wangi tajam yang menyengat langsung menyeruak ke hidungnya. Andreas seketika termangu di tempat. Andreas tidak tahu harus meletakkan tangannya kemana. Dia berusaha menjauhkan tubuh gadis itu darinya. Namun, ketika dia menyentuhnya, dia terkejut dengan sensasi panas yang menjalar ke tubuhnya. Sebelum Andreas bisa bereaksi, Vivian berdiri dengan ujung jari kakinya. Kemudian, bibir lembutnya menempel di bibir Andreas. Andreas langsung merasa ada ledakan di dalam pikirannya. Rasanya seperti pertama kali mencicipi anggur merah yang sudah tua. Sensasi yang manis dan memabukkan serasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika Andreas akhirnya sadar, Vivian telah menghempaskannya ke ranjang besar di belakang mereka. Keduanya saling bertatapan, hanya beberapa inci terpisah. Napas hangat mereka terasa menerpa wajah satu sama lain. Setiap embusan seakan-akan membakar pipi mereka. Andreas berusaha untuk bangkit, namun Vivian memeluk lehernya dengan erat. Vivian mendekatkan bibirnya ke telinga Andreas. Suaranya lirih, tetapi tiap untaian kata yang keluar sangat terdengar jernih. Bisikannya seperti menggugah jiwanya. "Aku mau kamu." Andreas mulai kembali ke akal sehat. Nada bicaranya menjadi lebih tegas saat mengancam. "Jangan bercanda. Kalau kamu terus seperti ini, aku tidak akan bicara denganmu lagi." Vivian menggigit bibirnya dengan kencang. Dengan mata berkaca-kaca, dia memohon, "Aku tidak bercanda. Hanya dengan melakukan ini denganmu aku baru akan setara dengan Emma." Ketika melihat Andreas sama sekali tidak bereaksi, Vivian akhirnya menyerah lebih dulu. Dia menjauh dari Andreas sambil membetulkan posisinya menjadi setengah duduk. Dia bertanya, "Apa Emma sungguh sehebat itu?" Setelah mengatur emosinya tetap tenang, Andreas berkata, "Ini bukan soal dia hebat atau tidak. Sebagian masalah yang dia alami sekarang adalah karena aku. Kalau aku hanya diam saja melihat dia menghadapi masalahnya sendirian, apa yang akan terjadi?" Vivian menopang dagunya sambil memasang senyum manis. "Apa kamu tahu hal apa yang paling membuat aku kagum padamu?" Andreas bertanya dengan bingung. "Apa itu?" Vivian menjawab dengan ceria.
Ketika kamu sedang bersikap keras kepala, Andreas menghela napas dengan pasrah. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik untuk bercanda. Kamu tenang saja. Soal Emma, biar aku urus sendiri saja. Sementara soal Sander, seperti yang sudah aku bilang, dia saat ini bekerja untuk keluarga Hart. Rasanya tidak tepat kalau kamu terlibat langsung. Vivian memberi anggukan setuju. Baiklah, aku boleh saja tidak ikut campur dalam urusan Emma. Aku juga tidak masalah kalau kamu mau memutuskan sendiri mengenai urusan Sander. Hanya saja, kamu harus janji satu hal. Andreas menatapnya dengan lembut. Janji apa? Vivian berbicara dengan tegas. Hari ini Emma menamparmu. Aku tidak peduli apa alasannya. Terlepas dari alasan dia melakukannya, tamparan tadi harus menjadi yang terakhir. Kalau aku mengetahui dia kembali menamparmu, aku tidak segan-segan untuk memusnahkan seluruh keluarga Golding. Ingat, aku selalu menepati kata-kataku. Selain itu, aturan ini tidak berbeda untuk Sander. Terserah bagaimana kamu akan menanganinya. Kalau dia melukaimu sedikit saja, aku akan menyeret seluruh keluarga Vanderbilt untuk ikut menanggung kesalahannya. Itu adalah batasanku kalau kamu menolak. Saat ini juga aku akan menemui semua orang dan memberitahu mereka. Andreas mengangkat kedua tangannya, seakan-akan pasrah. Apa masih ada gunanya aku berbicara? Oh, selamat ulang tahun untukmu. Setelah mengucapkan hal tersebut, Andreas mengambil hadiah dari saku pakaiannya. Adikku, sekarang aku tidak memiliki banyak uang. Aku tidak bisa membelikanmu hadiah yang bagus. Semoga kamu suka. Vivian langsung merebutnya. Dia berkata, asalkan hadiah darimu, aku pasti akan menyukai pemberianmu. Vivian membuka kotak kayu tersebut. Di dalamnya ada gelang perak dengan desain kuno. Meskipun dibandingkan dengan perhiasan yang dipakai Vivian, gelang itu tetap terlihat sangat berharga. Vivian terlihat sangat senang. Dia berseru ceria. Gelang ini sangat cantik. Dari mana dapat gelang ini? Andreas pura-pura ingin merebutnya kembali. Aku beli di pedagang kaki lima. Apa kamu masih mau? Vivian langsung menyimpannya dengan hati-hati. Mau ambil lagi barang yang sudah diberi. Itu tidak akan terjadi. Setelah memasangkan gelang ke tangan Vivian, Andreas bangkit sambil mengajaknya. Mar, pesta sudah hampir mulai. Kamu adalah pemeran utama dari acara ini. Jangan sampai membiarkan semua orang menantimu terlalu lama. Aku akan keluar terlebih dahulu agar tidak ada yang salah paham. Ketika mengetahui Andreas bersiap meninggalkannya, Vivian tiba-tiba berkata, tunggu dulu. Andreas langsung menghadapnya untuk bertanya, ada apa lagi? Vivian perlahan-lahan mengangkat ujung gaunnya yang panjang. Tolong bantu aku mengenakan sepatuku. Kamu tidak mau aku keluar dengan kaki telanjang, kan? Andreas melihat ke bawah hingga dia dapat melihat betisnya yang halus. Kakinya yang jenjang terlihat indah dan kulitnya putih berkilau. Setiap gerakannya memiliki daya tarik yang sangat memesona, membawa kesan seorang wanita dewasa yang sangat menggoda. Bersambung.